Hai viewers, balik lagi dengan saya Chef Indra Gunawan di bakingworld.id. Kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang teknik folding atau laminasi dalam pembuatan croissant, deniz, dan puff pastry. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar bisa melihat atau menonton video-video kita selanjutnya. Jangan lupa follow IG-nya kita di @bakingworld.id. Oke, kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang sistem folding atau laminasi dalam pembuatan croissant, deniz, dan puff pastry. Sistem folding atau laminasi adalah sistem penyatuan antara butter sheet dan adonan croissant tersebut. Sistemnya ada beberapa teknik yang berkembang saat ini di Indonesia dan di seluruh dunia. Biasanya ada dua sistem, yaitu adalah sistem amplop dan sistem langsung giling. Sistem amplop, kita harus membuat adonan itu seperti layaknya amplop dan kita letakkan butter sheet-nya di tengahnya, baru kita lipat seperti membuat amplop. Itu namanya kenapa dibilang sistemnya sistem amplop. Tapi kalau sistem langsung, biasanya kita langsung adonannya, kita langsung tipiskan adonannya, langsung letakkan di tengahnya dan kita lipat secara single. Jadi seperti itu lipatan folding. Jadi ada dua, ada langsung lipat dan ada sistem amplop. Nah, dalam sistem penggilingan atau penyatuan antara butter sheet dan si adonan croissant tersebut ada beberapa teknik yang digunakan juga. Jadi ada beberapa tekniknya itu, yaitu ada yang single dan ada double namanya. Cara pelipatannya. Jadi tergantung kita maunya pakai yang mana, tergantung kita mau pakai layarnya lebih banyak atau layarnya lebih sedikit. Biasanya yang lebih baik adalah single 3 kali atau single dan double. Boleh saja ditambahin single juga boleh, tapi biasanya adalah paling banyak biasanya 3 kali pelipatan. Karena kalau terlalu banyak lipatannya nanti sewaktu dibakar akan rusak si lipatannya. Jadi croissant dan deniz dan puff pastry itu tergantung daripada lipatan tersebut. Jadi semakin bagus lipatannya, semakin bagus juga croissant dan deniznya, dan semakin crispy hasilnya. Oke, secara pembuatan atau secara teknik pembuatan si croissant dan deniz dan si puff pastry, saya akan menjelaskan secara detail row atau rule atau flow-nya dari pembuatan adonannya. Oke, dari pembuatan adonan harus di-rest selama 4 jam di dalam freezer atau di dalam chiller. Lebih baik di dalam freezer. Oke, setelah adonan keluar dari freezer, kita baru isi si butter sheet-nya. Nah, tadi yang saya bilang tadi ada dua teknik, yaitu teknik langsung lipat, biasanya single, atau teknik amplop. Nah, setelah di-amplopin, kita langsung sitter. Setelah di-sitter, kita lipat. Tergantung kita lipatan. Biasanya lipatan yang pertama itu adalah lipatan single. Nah, setelah kita lipat single, kita harus resting atau kita simpan di dalam chiller atau freezer selama 4 jam lagi. Setelah itu kita baru keluarkan, baru sitter lagi kembali. Setelah sitter kembali, kalau kita mau pakai yang single, kita lipat single lagi. Biasanya lipatan single adalah lipatan dari panjang, lalu kita lipat sekali dan kita tumpuk bagian atasnya sekali. Itu namanya single. Kalau lipatan double biasanya 2 kali lipatan. Jadi dari yang panjang, satu kanan, satu kiri, baru dilipat kembali ke bagian yang satu. Itu disebut namanya lipatan double. Nah, di tengah yang kedua lipatan itu boleh yang single, boleh double. Nah, setelah itu kita langsung bisa buat adonan enggak? Tidak bisa. Kita harus simpan lagi adonannya di dalam chiller atau dalam freezer. Maksimal itu 2 jam. Kita simpan di dalam freezer selama 2 jam, lalu kita keluarkan, baru kita sitar kembali. Setelah kita sitar kembali, adonannya ini kita lipat. Nah, lipatan yang ketiga itu terakhir harus single. Tidak boleh double lagi, karena kalau ketika kita lipat single, double, lipatan terlalu banyak. Ketika kita bakar, semuanya adonan akan hancur. Jadi hanya bentuknya hanya sebatas lipatan saja. Jadi butternya akan terpecah. Lebih baik yaitu single, double, single, atau single 3 kali. Itu adalah butter croissant yang sempurna. Jadi tidak boleh terlalu banyak lapisannya. Semakin banyak lapisannya, adonan akan rusak atau si pecah adonannya.
Setelah kita lipat kembali, boleh dibentuk nggak? Tidak boleh. Kita harus resting kembali di dalam kulkas atau dalam chiller selama 1 jam. Setelah kita resting dalam 1 jam di dalam chiller atau freezer, kita baru bisa bentuk adonannya. Atau lebih baik adonannya kita simpan dalam kurun waktu 1 malam. Itu akan lebih baik adonannya dan hasilnya juga akan lebih baik. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang sistem folding atau laminasi di dalam croissant, Danish, dan puff pastry. Adonannya akan sama, hanya adonan atau ingredientnya yang berbeda. Secara teknik tetap sama. Tekniknya ada 2, ada amplop dan ada langsung. Teknik pelipatannya ada 2 juga, ada yang single-single dan ada single-double-single. Jadi itu yang harus diperhatikan. Oke, itu dia tadi tips-tips dari saya. Oke, bagi teman-teman yang ingin tahu tips-tips selanjutnya dan teman-teman ingin tahu tips seputar memasak dan seputar dunia kuliner, boleh komen di kolom komentar. Bagi teman-teman yang sudah nonton video ini, boleh di like, comment, and share.